Kami dari kelompok 3 akan mempentaskan sebuah drama yang berjudul Kerajaan Singosari. Saya Lipa Arlinda sebagai narator, Dayang 3 dan perwakilan dari Brahmana. Saya Gilang sebagai Ken Arok dan Kau Jaya. Saya Sinta Mariani sebagai Lohgawe, Dayang 2, pendeta dan prajurit. Saya Ami Ayunia sebagai Empu Gandring, Larasati dan peserta rapat. Saya Rapi Mariska sebagai Ken Dedes dan Kebo Ijo. Saya Debbie Cynthia sebagai Dracula, Dayang 1, Mahesa dan Anusapati. Saya Opik sebagai Tunggul Lametung, Ki Pengalasan dan Kertanegara. Pada zaman dahulu, pada suatu pagi dengan hembusan angin sejuk di daerah Tumapel, tiba-tiba terlihat seorang pemuda yang sedang tergeletak tidur di teras sebuah rumah. Tak lama kemudian, seorang laki-laki tua menghampirinya. Nah, bangunlah. Apa kau tidur di sini? Apa yang terjadi padamu? Saya mau berat dan setelah itu saya tidak ingat apa yang terjadi setelah itu. Saya Lohgawe. Saya Ken Arok. Oh iya, lebih baik kau masuk dulu ke rumahku. Baiklah, Tuan. Masuklah, Kenal. Duduklah, Kenal. Aku ingin menyampaikan. Dari hal apa, Tuan? Aku sering mendengar namamu yang gagah berani, namun aku sering mendengar sifat burukmu. Jikalau kau mau berubah, aku akan membantumu. Aku memiliki tempat yang baik untukmu. Di mana kan tempat itu, Tuan? Kau akan mengabdi kepada Paduka Tunggul Amatku. Aku yakin kau pasti diterima. Baiklah, Tuan. Keesokan harinya, Lohgawe mengajak Ken Arok ke Tumapel untuk diperkenalkan kepada Tunggul Ametung di ruang tengah istana. Paduka, hamba sudah menemukan pengawal pribadi yang cocok untuk Paduka. Perkenalkan, namanya Ken Arok. Suatu kehormatan jika Paduka menerima hamba sebagai pengawal pribadi Paduka. Aku memang membutuhkan pengawal pribadi dan kau tidak perlu khawatir, Ken Arok. Lohgawe adalah orang kepercayaanku. Aku sangat percaya dengan pilihannya. Maka kau kuterima menjadi pengawal pribadiku. Baiklah, terima kasih Paduka. Dedes, istriku, kemarilah. Ya Kanda, tunggu sebentar. Duduklah di sampingku, Adinda. Tadi wanita itu. Ken Arok, perkenalkanlah, ini istriku. Adinda, perkenalkanlah, Ken Arok, pengawal pribadi Kanda. Lalu dari kejauhan, kedua dayang memperhatikan kedatangan Ken Arok. Sungguh tampan pria itu. Siapa ya kira-kira namanya? Duh, apalagi senyumnya manis sekali. Kemana saja kau ini? Kau tidak tahu dia siapa? Namanya dia siapa? Kau tahu? Jelas aku tahu. Aku kan selalu tahu banyak hal. Apalagi tentang pria tampan dia. Aduh, tampannya begitu. Cepatlah katakan siapa dia. Kau pasti pernah tahu saja kan? Padahal sesungguhnya kau tidak tahu siapa dia. Siapa bilang dia kan adalah pengawal pribadi Tunggul Ametung? Benarkah? Itu artinya dia akan tinggal di sini. Berarti aku akan melihat dia setiap hari. Duh, senangnya. Kalian sedang membicarakan apa sih? Sebenarnya asik sekali. Oh ya ampun, hidangannya belum selesai juga. Bagaimana sih, sebentar lagi kan makan malam dimulai. Tunggu sebentar, tunggu saja. Tenang saja, ini sudah selesai. Tenang, bagaimana? 15 menit lagi makan malam dimulai. Ya, berisik. Dari sejak pertama Ken Arok melihat Ken Dedes, dia menyimpan perasaan yang tak seharusnya dipunyai. Ken Arok mencintai Ken Dedes, istri Tunggul Ametung. Selama ini, Ken Arok menyimpan perasaannya dalam diam karena Ken Dedes adalah istri keduanya. Namun dia tak bisa menahannya lebih lama lagi, hingga pada suatu hari saat Ken Arok duduk merenung sendirian, pikiran jahat itu pun muncul. Aku ini tampan, gagah, dan mempesona pula. Seharusnya akulah yang duduk bersama Ken Dedes, memimpin Tunggul Ametung ini. Bukan dia. Sebaiknya dia mati saja. Setelah itu, Ken Arok pergi menemui Empu Gandring, pembuat keris terkenal di pinggiran Tumapel.
Sakti, aku ingin memesan keris sakti darimu. Baik anak muda, akan kubuatkan keris sakti sejagat raya ini. Namun membutuhkan waktu 5-6 bulan baru kau bisa mengambilnya. Tak masalah Ki, yang terpenting keris itu sakti. Baiklah, kalau gitu aku pamit. 3 bulan kemudian. Aku harus menunggu terlalu lama lagi. Tidak, itu terlalu lama. 3 bulan lagi. Aku harus memburu Tunggal Ametung secepat mungkin. Ya, secepat mungkin. Ken Arok pun menemui Empu Gandring. Aku ingin mengambil sekarang juga. Aku ingin memburu Tunggal Ametung secepatnya. Hah, apa? Jadi kau ingin menggunakan kerisku untuk sesuatu yang tidak baik? Banyak bicara kau lelaki tua. Matilah kau. Keris itu telah kututup anak muda. Ia akan membunuhmu dan 7 keturunanmu. Camkan itu anak muda, camkan! Ken Arok segera meninggalkan tempat itu sebelum ada seorang pun tahu. Ia segera kembali ke pusat daerah Tumapel. Di jalan ia bertemu dengan Kebo Ijo, sahabatnya. Ken Arok, apa yang kau bawa itu? Bolehkah aku melihatnya? Tentu saja, ini keris milikku. Kau suka? Wah, sangat bagus. Aku sangat suka. Bolehkah aku meminjamnya? Boleh. Wah, terima kasih Ken Arok. Kau baik sekali. Bolehkah aku mengaku-ngaku kepada teman-temanku bahwa ini milikku? Tidak masalah. Silakan. Kebo Ijo pun memamerkan keris itu kepada teman-temannya. Dalam hati Ken Arok, ia merasa senang karena orang-orang mengira bahwa keris itu milik Kebo Ijo. Dan Kebo Ijo yang akan dituduh sebagai orang yang membunuh Tunggul Ametung. Lalu Kebo Ijo pun berlalu meninggalkan Ken Arok. Ia menuju sebuah warung makan, tempat di mana banyak warga biasanya berkumpul. Ia mengambil posisi duduk sambil memamerkan keris yang baru ia pinjam dari Ken Arok. Hai Dracula, lihatlah aku punya keris baru. Keris ini sangat sakti, keren kan? Benarkah itu Kebo Ijo? Tentu saja, mana mungkin orang seunyu aku berbohong. Bolehkah aku meminjamnya? Tidak boleh. Pelit kau pikir hanya kau saja yang punya keris baru, aku juga punya. Hah? Untuk apa Dracula sepertimu memiliki keris? Bukan keris tapi pacar baru. Hahaha. Lalu Kebo Ijo pun memamerkan keris itu ke seluruh desa, bahkan ke bagian di istana. Lalu pada sorenya Kebo Ijo menemui Ken Arok untuk mengembalikan keris miliknya. Ken Arok, ini kerismu. Terima kasih ya, tapi kau jangan memberitahu kepada orang-orang bahwa ini kerismu, karena mereka sudah mengira bahwa ini kerisku. Tidak masalah. Aku menyimpan keris ini hanya untuk koleksiku saja. 2 hari kemudian, di ruang kerja Tunggul Ametung, ketika Tunggul Ametung dan Ken Arok sedang berbincang, Ken Arok mengkelabui Tunggul Ametung bahwa di punggungnya ada serangga. Dan ketika Tunggul Ametung berbalik badan, Ken Arok menusuknya dari belakang hingga ia meninggal di tempat. Terima kasih Ken Arok, kau telah bekerja sama dengan baik di kerajaan ini. Sama-sama Paduka. Kanda, apa yang kau lakukan kepada suamiku Ken Arok? Saya melakukan ini hanya untukmu, Ken Dedes. Untuk apa? Aku tidak menyangka kau seperti itu Ken Arok. Ken Dedes saja dia menangis, tidak tahu harus berbuat apa. Tak lama Ken Arok memanggil para prajurit di sana. Ken Arok bicara kepada para prajurit bahwa ada yang membunuh Tunggul Ametung dengan keris, dan salah satu prajurit yakin bahwa keris itu milik Kebo Ijo karena ia pernah memamerkannya. Dan Kebo Ijo pun diseret ke alun-alun. Prajurit, prajurit. Ada apa Ken Arok? Ada seseorang yang membunuh Paduka dengan keris ini. Apakah kau tahu mengenai keris ini? Hamba tahu siapa yang memiliki keris ini. Pasti Kebo Ijo karena dia pernah memamerkannya. Cepat carikan dia. Cepat, kembali. Jadi kau pembunuh Paduka. Bukan aku Ken Arok, sungguh bukan aku. Ini keris milikmu kan? Wahai warga-warga semua, aku akan menjelaskan bahwa itu. Ini hukuman yang pantas untukmu. Dedes, aku sudah lama menahan perasaannya kepadamu. Maukah kau menjadi istriku? Ya. Ken Arok dan Ken Dedes pun akhirnya menikah. Ken Arok akhirnya naik tahta menggantikan Tunggul Ametung. Beberapa tahun kemudian, Tumapel yang dipimpin oleh Ken Arok mengalami banyak kemajuan. Beberapa orang kaum Brahmana merasa perlu bekerja sama dengan Ken Arok untuk meruntuhkan kerajaan Kediri. Wahai yang mulia Ken Arok, sudikah engkau membantu hamba dan kawan-kawan hamba untuk meruntuhkan kekuasaan Kediri? Boleh, tapi apakah yakin bisa mengalahkan kerajaan Kediri? Hamba yakin yang mulia, hamba tahu apa kelemahan mereka.
Cepat katakan. Lalu mereka berdua pun menyepakati konspirasi untuk menentukan kerajaan Kediri. Setelah dilakukan penyerangan, pasukan kerajaan Kediri dapat dikalahkan. Tumapel pun berkembang menjadi sebuah kerajaan bernama Singosari dengan Ken Arok sebagai raja pertamanya. Hari berganti, Anusapati, anak Ken Dedes bersama Tunggul Ametung semakin banyak dewasa. Ken Dedes telah memberitahu Anusapati perihal sebab musabab kematian ayahnya. Akhirnya, Anusapati pun berencana membunuh Ken Arok demi membalaskan dendamnya. Ki Pengalasan, Ada apa pangeran memanggil saya? kau mau ini? Apa itu untuk hamba pangeran? Tentu saja, tapi kau harus lakukan sesuatu untukku. Apa itu pangeran? Bunuh Ken Arok. Baiklah pangeran. Ini keris yang akan kau gunakan untuk membunuh Ken Arok. Aku sudah mempersiapkan semuanya. Setelah Ken Arok tertidur nanti, itulah waktunya untuk menghabisinya. Setelah kau berhasil menghabisinya, temui aku di gudang. Akan kubawa perhiasan dan emas untukmu. Lalu ketika Dayang hendak menghantarkan makanan kepada Ken Arok, Anusapati mengatakan bahwa ia saja yang mengantarkannya. Anusapati lalu masukkan obat tidur kepada makanan Ken Arok. Ketika Ken Arok sudah tertidur, karena memakan makanan tadi yang diisi obat, Ki Pengalasan pun membunuh Ken Arok. Bagaimana, berhasil? Ya pangeran. Bagus sekali Ki, ini untukmu. Terima kasih pangeran, ini kerisnya. Senang bekerja sama denganmu Ki. Anusapati pun naik tahta menjadi raja menggantikan Ken Arok, namun Tohjaya terlihat tidak setuju. Suatu hari, kerajaan mengadakan perlombaan adu ayam. Karena Anusapati menyukainya, Tohjaya merencanakan pembunuhan Anusapati pada saat perlombaan dan bekerja sama dengan Narasati. Larasati, aku tahu kau sakit hati dengan Anusapati. Benar, aku memang sakit hati olehnya dan aku sangat benci padanya. Kalau begitu, mari kita bekerja sama untuk menghancurkannya. Caranya? Anusapati, bisakah engkau ikut aku sebentar? Ya, kemana? Ayo ikut saja. Kenapa ada Tohjaya? Larasati berhasil mengarahkan Anusapati ke tempat yang sudah ia dan Tohjaya rencanakan. Saat Anusapati lengah, Tohjaya langsung menusuknya hingga meninggal. Tohjaya pun naik tahta menjadi raja menggantikan Anusapati yang meninggal. Aku ingin melakukan usaha peluasan daerah. Kuutus kau Mahesa Nabrang untuk memimpin ekspedisi ini. Kita harus menggulingkan kerajaan Sriwijaya dan pengaruh Cina. Baik, Yang Mulia. Akhirnya berangkatlah Mahesa Andrang menjalankan ekspedisi Pemalayu yang diamanatkan kepadanya. Ternyata Kaisar Cina mengirimkan seorang utusannya bernama Menki untuk melakukan perjanjian damai dengan Kertanegara. Namun Kertanegara malah berbuat kasar kepadanya. Hal tersebut menimbulkan permusuhan yang semakin mendalam antara Kaisar Cina dengan Raja Kertanegara. Selain itu, diam-diam penguasa daerah Kediri, Jayakatwang merencanakan upaya penyerangan terhadap Singosari setelah mengetahui kelengahan pasukan Singosari di ibu kota. Karena pasukan Singosari banyak yang dikirim untuk ekspedisi Pemalayu, penyerangan pun dilaksanakan. Untuk menghadapinya, Kertanegara mengutus Raden Wijaya dan Pangeran Ardaraja untuk memimpin pasukan pertahanan. Namun tiba-tiba Pangeran Ardaraja yang merupakan menantu dari Kertanegara, juga anak dari Jayakatwang, balik membela pasukan Jayakatwang. Akhirnya kerajaan Singosari dapat diruntuhkan dan Raja Kertanegara meninggal dalam tragedi tersebut. Dengan meninggalnya Raja Kertanegara, tamatlah riwayat kerajaan Singosari.